Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat luar biasa. Datang dari salah satu guru besar UGM yang bernama Profesor Zainal Arifin Muchtar. Atau sapaan akrabnya ini Uceng. Yang dimana dia juga merupakan salah satu otak dari film dokumenter Dirty Vote. Masih ingat kan Dirty Vote seperti apa isinya? Dan mungkin kita sudah bisa mengkategorikan bahwa Uceng ini merupakan salah satu pembenci Pak Jokowi juga. Ya mungkin 11-12 lah dengan Roy Suryo. Tapi yang sangat mengejutkan teman-teman, Uceng memberikan sebuah pernyataan yang sangat-sangat luar biasa di luar prediksi BMKG mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan ternyata dia sudah mewawancarai beberapa guru besar di UGM yang tahu tentang Pak Jokowi. Dan Prof. Uceng juga sudah mengkonfirmasi seperti apa skripsi Pak Jokowi yang ternyata ada kesamaan dengan skripsi yang ada di Fakultas Hukum. Waduh, ini tentu merugikan Roy Suryo. Dan sepertinya kita sudah bisa menebak nasib Roy Suryo nanti seperti apa. Saya harap kalian nonton sampai habis videonya. Karena kita juga akan menyaksikan sebuah potongan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang merasa bersyukur bisa masuk gabung ke dalam kabinet Pak Prabowo di periode kedua. Dan juga Pak Prabowo kembali menyemprot podcast yang sok tahu mengenai pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan yang selalu menganalisis bahwa ada perpecahan di internal kabinet Prabowo Gibran. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sebenarnya ini persoalan sederhana. Sederhana soal ijazah ini. Satu, saya berbicara dengan beberapa orang. Karena saya tidak mengetahui fakta aslinya. Yeah. Dan saya bukan pejabat universitas yang bisa membuka datanya orang. Saya bukan dong, karena saya bukan siapa-siapa, bukan jadi rektor UGM, jadi nggak mungkin saya bisa membuka data. Saya bertanya ke beberapa teman, profesor, yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Bukan pendukung. Dia berada di barisannya capres lain. Bukan capres pemenang juga lah. Gitu kan. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Jokowi tamatan UGM. Cuma bahwa ijazah yang dia pakai ketika mendaftar pemilu itu benar ijazah asli atau bukan, nggak ada yang tahu. Wow. Nah, itu dia. Karena kan sangat mungkin, misalnya kalau ijazah hilang. Kalau ijazah hilang, terpaksa yang dipakai mendaftar, kan surat harusnya keterangan. Adalah surat dari keterangan dikti itu bahwa hilang. Jadi saya tidak bisa menjaminkan, kata orang itu ya, bahwa dia tamatan UGM, iya, tapi saya tidak bisa menjaminkan ketika dia daftar kemarin di pemilu, apapun lingkatannya, apakah pemilu di wali kota atau gubernur atau presiden, dia pakai yang asli atau bukan. Wallahu alam. Dia tidak bisa memastikan satu. Yang kedua, UGM menurut dia ya, hanya bisa memastikan di wilayah yang UGM memang punya. Betul. UGM punya apa? Ya, berkas-berkas yang ada. Dan sebenarnya tidak serta-merta kita bisa mengkritisi berbasis pada data yang ada. Saya kasih contoh begini, Bang. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli, karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Wow, kalau diperiksa di Fakultas Hukum ini, sebagian besar tidak ada tanda tangan pembimbingnya. Waduh. Apa kabar Roy Suryo? Apa kabar Tifa? Apa kabar Rismon? Ini, waduh. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak. Jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang keluar tanda tangannya. Betul. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Wow. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah?
Kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Lagian juga begini, Ceng. Saya lagi-lagi ya para pemirsa, betul-betul tidak tertarik untuk membahas itu. Betul. Saya bahas dengan Uca ini karena ada kaitan yang lain. Apa itu adalah, nah ini sudah masuk pada skala yang lebih besar ya. Betapa kemudian ternyata ruang akademik bernama perguruan tinggi atau universitas itu disadari atau tidak ditarik menjadi ruang pertarungan politik dan segala macam. Ada ya, dan pengadilan negeri Solo ini akan menjadi saksi hidup. Jualan dia loh. Pengadilan hidup. Jualan dia loh. Nah, untuk teman-teman ya, jadi hari ini tuh tanggal 6 ada sidang kasus ijazah Pak Jokowi yang dilaporkan oleh Dr. Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Solo Surakarta. Ini Rismon hadir, Sentana hadir, tapi jualan buku loh. Waduh. Sudah seret kah duitnya? Sudah seret kah Rismon? Solo ini akan masyarakat Waduh. menunggu apakah Datang lagi satunya kan. mau Jualan buku loh. mau Sempat-sempatnya dia jualan buku. kita lihat Pak Hakim jangan main-main. Apa lagi Pak Hakim jangan main-main ya kan. Presiden Kapolri pun saya tangkap. Indonesia Raya gimana Indonesia Raya? Pak Danes hari ini agendanya adalah Ya teman-teman, apa kalian percaya somasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan SBY kepada sejumlah YouTuber pendukung Jokowi ini merupakan strategi dari Partai Demokrat untuk mengangkat nama Pak SBY dan Partai Demokrat agar ikut terkenal, ya, ikut populer. Nah, saya meyakini ya Partai Demokrat melihat fakta-fakta dan melakukan riset bahwa terlalu banyak orang-orang yang kemudian menjadi populer di balik kisruh kasus ijazahnya Pak Jokowi ini. Ya. Maka dari itu saya melihatnya ini sebagai agenda dari Partai Demokrat agar nama SBY dan Partai Demokrat itu juga ikut terangkat, ikut dibicarakan oleh masyarakat. Juga. Karena bagaimanapun juga teman-teman ya, belakangan ini memang kita lihat memang nama SBY dan Demokrat itu cukup tenggelam. Bagaimana kemudian dia akan menjadi orang yang berpengaruh dalam konstelasi politik tanah air, apalagi menjelang 2029, kalau namanya tidak pernah dibicarakan oleh masyarakat. Iya, Makanya salah satu upaya Partai Demokrat dan SBY agar tetap berada dalam isu-isu publik, maka dia harus bagaimana bisa menumpang di kasus ijazah atau kisru ijazahnya Pak Jokowi ini. Sehingga pengaruhnya tidak akan hilang dan dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masyarakat. Masuk akal Bagaimana juga sepak ya? terjang politik Partai Demokrat dan SBY. Nah, saya rasa inilah keuntungan yang ingin diambil oleh Partai Demokrat dan SBY. Kenapa kemudian melakukan somasi kepada sejumlah YouTuber pendukung Pak Jokowi. Dengan buku putih, white paper. Jokowi's white paper. Iya. Nah ini juga kan sesuatu juga yang aneh. Kalau benar pernyataan Roy Suryo pada saat memberikan buku tersebut kepada Pak SBY dan Pak SBY itu senyum-senyum dalam kaitan ini, artinya apa? Bahasa senyum-senyum seneng dong. Bahasa senyum-senyum berarti ada kebahagiaan, ada kemenangan di situ gitu kan. Ini kan bahasa secara politis bisa ditafsirkan seperti itu gitu kan. Bukan kita mengatakan bahwa SBY memang terlibat dan tidak, bukan ya. Harusnya kalau memang tidak ada kepentingan, ini kan lagi rame persoalan ijazah. Ini lagi menjadi sorotan Roy Suryo berkaitan mengangkat ijazah tersebut, apalagi didengungkan ada orang kuat di belakangnya, sehingga ini bisa disimpulkan ya sebagai bentuk mata rantai kepentingan bahwa oh iya, jangan-jangan betul dong, jangan-jangan iya dong, oh jangan-jangan memang ada keterkaitannya dalam kaitan ini. Karena bahasa senyum itu bahasa senang, bahasa bahagia, bahasa kemenangan, kan gitu kan? Loh kalau memang pure tidak ada keterlibatan, tidak ada keterkaitan, ya tentunya kan jangan mau dong menerima buku, jangan mau dong senyum-senyum, jangan mau dong ketemu, gitu, ya? Kan bahasa ketemu, bahasa senyum-senyum, bahasa tubuh yang dipandang dalam konteks sesuatu yang menggembirakan, ini kan sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk kesukaan. Itu orang menafsirkannya menjadi kesana gitu kan. Nah kalau ada hal-hal yang seperti itu, harusnya kan bukan somasi, klarifikasi dulu dong, ya kan, satu yang lain, dua yang lain.
ini gimana klarifikasinya, ya nyatakan saya tidak terlibat dan lain sebagainya. Bukan kemudian orang diancam-ancam, ya kan, terus kemudian mau dipidanakan dan lain sebagainya. Sudah dilaporkan malah. Terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang akan Karena dong dia minta tolong ke Pak SBY. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Sudah Bebas. Oh, sudah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. 5 tahun itu adalah semacam masa magang. Bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra putri terbaik. Ada yang, ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama.
Ini bukan, begitu saya lihat, baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa. Pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama. Kita harus kompak. Kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah. Yang lemah berhimpun kerjasama. Bersaing baik. Tapi begitu pertandingan selesai, bersatu. Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Loh, demokrasi silahkan, koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga. Thou shall not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebohongan yang menimbulkan perpecahan, kebohongan yang menimbulkan kebencian, ini bisa merusak kita semua. Jadi saudara-saudara, kalau di agama Islam ada itu ajarannya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan. Jadi yang kita harus waspada. Roy Suryo itu sebenarnya udah ditahan sebelum tahun baru ini. Kan saya udah bilang, Bunda Eli Deniti adalah salah satu pengacara yang waras. Makanya ketika dia menggunakan kewarasannya, akhirnya keluarlah dari mulut Bunda Eli Deniti bahwa ini asli. Kan gitu. Universitas Gadjah Mada melalui rektornya sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi kebenaran otoritas sudah disebutkan oleh UGM. Mereka yang punya kebenaran otoritas. Maka ketika kebenaran otoritas itu sudah disebutkan oleh yang punya tanda tangan di dalam ijazah rektornya, yang punya tanda tangan dekannya di dalam ijazahnya, itu sudah menyatakan bahwa itu benar ijazah UGM yang dikeluarkan untuk Pak Jokowi, maka nggak ada alasan lagi. Ketika mereka memaksakan menggugat, memaksakan menuntut, ya hasilnya seperti tadi. Banyak yang ditolak, banyak yang gagal, NO, banyak juga yang, nah akhirnya mencelakai mereka. Kan si Roy Suryo sama Rismon ini kan ketika dicek rekeningnya nggak mau. Giliran ijazah orang mau dicek sampai buang-buang duit, ya kan? Duit dari mana? Mereka pengangguran total kok bisa punya duit? Berarti kan ada donaturnya. Makanya sekarang ini masyarakat banyak harus meminta kepada OJK atau meminta kepada lembaga yang menaungi perbankan, suruh buktikan si Roy Suryo bener nggak tidak ada aliran dana masuk dari donatur. Gue yakin ada. Nah, sementara ketika rekening Roy Suryo ini mau dibuka oleh netizen, dia bilang apa? Apa hak Anda? Lah, ikan Mas Koki, lu juga apa hak lu meminta ijazah orang? Hah? Kalau orang nggak boleh minta ijazah, minta rekening lu, apa hak lu minta ijazah orang? Jangan mau menang sendiri, ikan Mas Koki, ya. 297 juta umat manusia yang di Indonesia yang percaya sama Roy Suryo itu cuma 50 orang. Lihat aja coba nggak percaya. 50 orang sama akun-akun fake yang sering komentar-komentar menjelekin Pak Jokowi. Itu doang pendukung Roy Suryo. Sisanya orang dukung Jokowi semua. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penuturan pengakuan dari Profesor Zainal Arifin Muchtar yang menurut saya ini sangat-sangat mengejutkan. Dan ini sepertinya hadiah awal tahun yang sangat baik buat Roy Suryo, Rismon, dan juga Tifa.
Dan tadi mengenai skripsi yang paling saya highlight teman-teman. Ternyata sebagian besar skripsi yang ada di Fakultas Hukum UGM itu sama dengan skripsi Pak Jokowi. Tidak ada tanda tangan dosen pembimbing. Waduh. Terus kemarin Roy Suryo bilang, kalau tidak ada tanda tangan dosen pembimbing berarti salah dong. Tidak sah dong skripsinya. Wah, datang lagi Rismon. Abang, kalau abang skripsi ujian pasti tanda tangannya skripsinya di tanda tangan dosen pembimbing kan? Kalau nggak ada tanda tangan berarti palsu kan? Berarti nggak bener kan lulusnya? Waduh. Tadi, Roy Suryo harus denger nih ucapan dari Profesor Zainal Arifin Muchtar atau Prof. Uceng. Nah, dan tadi Prof. Uceng juga sudah menanyakan perihal Pak Jokowi kepada teman seangkatannya atau teman sesama profesornya mengenai status Pak Jokowi yang ternyata memang Pak Jokowi lulusan dari UGM, alumni dari UGM. Dan selama ini dituduh-tuduh oleh kawan-kawan yang sebelah ya kan, Kozinudin apalagi, katanya Pak Jokowi ini bukan lulusan UGM, Pak Jokowi harus buktikan ijazahnya asli atau palsu. Pak Jokowi ini kok fotonya beda. Datang pula Roy Suryo, ini fotonya beda, ini bukan Jokowi, ini itu ini. Aduh, ternyata ya. Dan profesor ini ngomong berdasarkan data yang dia lihat. Dan ternyata dia bukan pendukung Pak Jokowi, bukan pendukung Prabowo Gibran, dia pendukung capres lain, teman-teman. Bukan bagian dari pemenang pemilu. Otomatis ya, kalau memang dia punya dendam pribadi terhadap pemerintah dan juga Jokowi, tinggal dia bilang ke Prof. Uceng, ya benar, Jokowi itu bukan lulusan UGM, dia nggak lulus dari UGM. Kalau itu dia ngomong berdasarkan nafsunya seperti Roy Suryo. Tapi kan profesor ini ngomong berdasarkan fakta dan data yang dia lihat. Dan selama ini Tifa sudah berkoar-koar ya kan, sudah bercerita kemana-mana kalau sebagian besar di UGM sudah tahu kok kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, kalau itu palsu. Waduh. Kami mendapat dukungan banyak dari orang-orang UGM. Waduh, rupanya orang UGM sendiri ya melihat, memandang kasus ijazah ini nggak penting gitu ya kan, sederhana saja. Ada banyak fakta-fakta dan bukti-bukti bisa kita lihat. Ya, tapi gimana menurut kalian teman-teman? Ini pukulan telak sepertinya ya bagi Roy Suryo. Serta tadi, wah, abang itu luar biasa analisisnya. Pak SBY konon kabarnya diduga juga mau numpang tenar di kasus ijazah ini. Waduh. Benarkah demikian teman-teman? Silahkan kalian komen di bawah. Seperti apa pandangan kalian? Oke, mungkin sebentar sebelum saya tutup, ada informasi teman-teman. Hari ini saya mendapatkan kabar bahwa Demokrat sudah melaporkan beberapa channel YouTube. Salah satunya adalah channel YouTube dari Ketua YouTube Nusantara, Bang Agri Fanani. Dan juga dia melaporkan channel YouTube anggota YouTube Nusantara, Bang Boy Channel atau Bang Boy YTN. Waduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.